Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai energi dan daya listrik. Kita simak ya materinya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konsep energi dan daya listrik. Ini adalah rumus untuk energi dan daya listrik. Kalian harus menghafalnya agar dapat menyelesaikan berbagai soal mengenai energi dan daya listrik. Pijar memiliki hambatan bernilai 40 ohm. Ketika dinyalakan, mengalirkan arus sebesar 3 ampere. Berapakah energi listrik yang dihasilkan apabila dinyalakan selama 5 menit? Langkah pertama, kalian tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui R sama dengan 40 ohm. R itu adalah hambatan. Kemudian I kuat arus 3 ampere. Dan T atau waktu 5 menit. Kita ubah ya ke second. Sama dengan 300 second. Nah, yang ditanyakan adalah W. Berdasarkan yang diketahui, maka kita gunakan rumus W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kita masukkan 3 kuadrat dikali 40 ohm dikali 300 second. Hasilnya adalah 108.000 joule atau 108 kilojoule. Soal nomor 2, sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 220 volt dipakai selama 30 menit. Apabila hambatan elemen pemanas pada setrika 150 ohm, berapakah besar energi listrik yang dipakai setrika selama itu? Anak-anak ingat, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. V sama dengan 220 volt. V itu adalah tegangan. Kemudian T, waktu pemakaian 30 menit atau 1800 detik. Kemudian R atau hambatan 150 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah W. Kita gunakan rumus W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana V-nya 220 kuadrat dibagi 150 dikali 1800 second. Hasilnya adalah 580.800 joule atau 580 kilojoule. Soal nomor 3, sebuah kipas angin memakai tegangan 220 volt dan mengalirkan kuat arus sebesar 1,5 ampere dalam kumparan selama 10 menit. Berapakah besar energi listrik yang dipakai kipas angin tersebut? Langkah pertama, seperti biasa, tuliskan diketahuinya. Pada soal, V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,5 ampere, T atau waktu 10 menit atau 600 second. Yang ditanyakan W. Berdasarkan yang diketahui, kita gunakan rumus W sama dengan Vt. 220 dikali 1,5 dikali 600, hasilnya 198.000 joule atau 198 kilojoule. Soal berikutnya, pada sebuah lampu tertulis 220 volt 60 watt dipasang pada tegangan 220 volt selama 5 menit. Berapa besar energi yang dapat dipakai lampu? Tuliskan diketahuinya. V sama dengan 220 volt, P atau daya 60 watt, dan T waktu 5 menit atau 300 second. Yang ditanya W. Berdasarkan apa yang diketahui, maka kita gunakan rumus W sama dengan P kali T, di mana nilai P itu 60 watt dan T adalah time atau waktu 300 second. Hasilnya 18.000 joule atau 18 kilojoule. Soal berikutnya, sebuah lampu tertulis 220 volt 40 watt dipasang pada tegangan yang sesuai selama 5 jam sehari. Berapa besar energi listrik yang dipakai lampu dalam satuan kWh selama 1 bulan atau 30 hari? Ingat, 1 kWh adalah 1 kilowatt jam. Nah, kalian tuliskan dulu diketahuinya. V atau tegangan 220 volt, P atau daya 40 watt, T atau waktu 5 jam. Yang ditanyakan adalah energi yang digunakan. Nah, kita gunakan rumus W sama dengan P kali T, di mana P-nya itu daya 40 watt dikali 5 jam, hasilnya 200 Wh. Nah, satuan Wh diubah dalam satuan kilowatt hour. Jadi dibagi 1000. Jadi hasilnya 0,2 kWh per hari. Maka dalam 1 bulan energi yang digunakan dikalikan 30 hari. Jadi hasilnya 6 kWh.
Baik anak-anak, berikutnya kita akan membahas soal mengenai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita menghitung energi listrik setiap bulannya yang harus kita bayarkan ke pihak PLN. Misalnya, dalam sebuah rumah terdapat 2 buah lampu 100 watt, 3 buah lampu 60 watt, 4 buah lampu 20 watt yang dinyalakan 5 jam tiap hari. Jika harga tarif listrik per kWh Rp250, berapa biaya listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Jika diasumsikan 1 bulan itu 30 hari. Kita gunakan rumus untuk menghitung energi listrik yang digunakan, W sama dengan P kali T, di mana P itu daya, T itu adalah waktu yang kita gunakan perharinya. Nah, karena di sini ada 3 buah jenis lampu yang berbeda dayanya, jadi kita cari satu persatu. Untuk lampu yang pertama berjumlah 2 buah dikali 100 watt dikali penggunaannya atau 5 jam. Jadi hasilnya 1000 Wh. Wh itu singkatan dari watt hour atau watt jam. Kemudian untuk jenis lampu yang kedua, 3 buah lampu dikali 60 dikalikan 5 jam per harinya. Jadi 900 Wh. Untuk lampu jenis ketiga, 4 buah lampu dikali 20 dikali 5 jam. Hasilnya 400 Wh. Nah, total energi yang digunakan per hari 2300 Wh. Karena biaya itu dalam satuan kWh, jadi kita harus ubah ke dalam satuan kWh. Caranya dibagi 1000, hasilnya 2,3 kWh per hari. Jadi biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan adalah 2,3 kWh dikali Rp250 kWh per hari dikali 30 hari. Hasilnya Rp17.250. Nah, ini adalah perhitungan untuk lampu. Tetapi di dalam rumah tentu saja tidak hanya lampu, pasti ada alat elektronik lainnya. Nah, cara menghitungnya sama seperti ini ya. Baik anak-anak, soal ini masih sama mengenai cara menghitung biaya listrik yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari jika 1 kWh sebesar Rp2.000. Nah, tabel berikut ini mengenai penggunaan berbagai alat elektronik dalam 1 hari. Ada kulkas, TV, lampu, dan oven. Pertama, kita harus cari terlebih dahulu total energi yang digunakan perharinya. Kita hitung satu persatu. W yang pertama yaitu kulkas, 1 buah kulkas dikali 150 watt dikali 24 jam. Hasilnya 3600 Wh. Dengan cara yang sama kita hitung satu persatu. Untuk W yang kedua, TV 1000 Wh. Untuk W yang ketiga, lampu 2400 Wh. Untuk yang keempat, oven 150 Wh. Maka total energi yang digunakan per hari 7150 Wh. Karena biaya listrik dihitung dalam satuan kWh, kita bagi 1000. Hasilnya 7,15 kWh per hari. Maka total biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan bernilai 7,15 kWh dikali Rp2.000 kWh per hari dikali 30 hari. Hasilnya Rp429.000. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal mengenai energi dan daya listrik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep ini dan terlebih dari itu kalian dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalian dapat lebih menghemat energi. Nah, jika memilih lampu, kalian pilihlah lampu yang mempunyai daya listrik yang rendah dan kalian dapat melakukan langkah-langkah penghematan energi yang ada di rumah kamu masing-masing. Salah satunya, kalian dapat mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, demikianlah pembahasan materi ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dadah!